Halo cuy, gimana kabar teman-teman di luar sana? Semoga kabar sehat selalu menyertai teman-teman di luar sana. Dan saya doakan untuk para yang jomblo, semoga cepat mendapatkan pasangan. Dan yang sudah mendapatkan pasangan, semoga cepat jomblo kembali. Oke cuy, di kali ini kita bakal mereaction video dari BBM. Dan semoga di video ini kita tidak mengalami yang namanya stroke mendadak, kolesterol pecah-pecah, dan bibir gagal jantung. Oke, langsung kita ke videonya. Tadi malam aku tiba-tiba aja kepikiran buat bikin kue kecubung kesukaan suaminya papa. Berhubung aku orangnya rajin banget. Tadi malam, kayak mana lah bentuknya suaminya papa itu? Jadi aku coba bikin aja sekaligus banyak kayak gini. Tiba-tiba aja suaminya papa bikin aku galau gara-gara dia bilang kalau dia udah gak suka sama kue kecubung yang aku... Fungsi telurnya itu apa itu di tengah fungsi telurnya? Aku bikin, aku coba inisiatif buat kasih masuk ramuan sederhana. Corong merah yang dimana corong ini melegend dan sampai sekarang kita tidak tahu fungsi dari corong merah ini apa guys ya. Yang katanya bisa mengubah apa yang lagi ada di pikiran kita. Nong jenong. Ternyata dia bisa berubah jadi satu buah kertas yang katanya bisa keluarin buah salak yang gede banget. Salak itu bukan salak tapi sirsak. Mbak Mutiara itu bukan sirsak, Mbak. Bukan sirsak itu alpukat. Karena buah salaknya kelihatan pucat banget, alhasil aku coba aja selimutin buah salak ini, terus tinggal aku puntur aja semua badannya. Setelah mirip landak, aku bakal siapin juga satu buah saringan dan bakal aku kucurkan air. Fungsi saringannya itu apa? Fungsi saringannya? Kenapa nggak langsung disiram aja gini? Mesti ada saringan dulu. Penyejuk jiwa. Kalian bisa lihat kan, ini buah salaknya beneran jadi seger banget dan tinggal dielap-elap aja kayak gitu. Niat hati mau cetak buah salak ini jadi bentuk bintang, tapi karena nggak bisa, alhasil aku awalnya dicetak bentuk love. coba potong-potong aja bagian dagingnya. Aku bakal potong jadi bentuk kotak-kotak kecil. Setelah itu aku bakal masukin ke dalam daun pisang. Daun pisang ini udah aku bersihin sebelumnya ya. Tinggal kita bungkus aja deh sampai semuanya tertutup dengan merata. Gimana, gampang banget kan? Aku bakal masukin ke dalam kukusan. Jangan lupa kita siapin juga cetakan-cetakan di bawahnya. Tuang air ke dalam Nah nih, kalau udah ada cetakan udah nggak beres ini. cetakan, tapi karena nggak mau ngebentuk jadinya aku tumpahin aja, terus tinggal Sejak kapan air putih dicetak bisa bentuk? aku kukus kurang lebih selama 1, 2, 3, sampai 6 detik. Nah, kalau udah, sekarang tinggal aku angkat aja. Dan ini hati-hati panas. Pas dibuka aku kaget banget, isinya ternyata satu buah apel. Apel itu Abis dikukus, semangkanya habis dikukus berubah jadi mangga. Ini DBM udah merangkap sep sulap. Emang apa sih nggak boleh? tinggal aku simpan aja ke dalam satu buah rantang. Terus tinggal aku larutkan dengan cairan yang berwarna kuning seperti ini dan aku tutup. Ini salah satu tips gimana caranya aku merubah apel jadi potongan mangga kayak yang mau aku butuhin sekarang. Gak cuma buah mangga, tapi juga aku punya satu buah kelengkeng ungu. Terus tinggal aku jajarin aja di dalam Anggur loh mbak, anggur itu anggur. cetakan dan aku kasih sedikit air penyejuk jiwa. Nah, setelah ini aku bakal masukin ke dalam kulkas selama 3 detik. 1, 2, dan 3. Tapi ternyata hasilnya itu nggak... Untuk fungsinya dimasukkan dalam kulkas 3 detik mau diapain coba? Beku iya tidak? Untuk apa dimasukkan di dalam kulkas selama 3 detik? Untuk apa? Guys, alhasil aku masukin lagi aja ke dalam genangan air. Tusuk anggurnya, dan ini salah satu tips gimana caranya potong dengan cepat. Ditusuk pula, ditusuk. Terus sudah ditusuk
Fungsinya apa itu? Tusukannya fungsinya apa? Astaga. 4. Masukkan gula pasir sebanyak 743.000 miliar butir. Terus tinggal aku siram aja pakai air putih. Setelah itu tinggal aku lelehkan. Masih di dalam Dicetak pula. Ish. percetakan. Sambil nunggu gulanya dingin, aku bakal siapin juga 1 buah serbuk dan juga gula pasir. Tinggal aku satuin semuanya dan aku masak hingga matang. Setelah itu aku masukin ke dalam loyang dan kita tunggu aja sampai semuanya jadi ngeses. Semalam suaminya papa aku habis merah susu dan ini dia hasil susu yang dia dapat. Susu ini bakal aku campurkan dengan potongan jeli hijau, potongan anggur, potongan mangga dan juga potongan buah semangka. Tambahkan air gula yang sebelumnya udah kita bikin. Berhubung akhir-akhir ini cuaca lagi panas banget, jadi aku selalu stok Pino es serut buah yang rasanya segar, udah gitu enak banget pas dimakan lagi panas-panas. Ini tuh tinggal kita serut-serut aja pakai sendok, terus pas dimakan esnya tuh beneran lembut banget, selembut salju. Dan Pino es serut buah ini rasa esnya juga beda banget. Perkara cuman pengen buat es buah, sampai buat ibu-ibu di luar sana kolesterolnya kambuh gitu loh. Panjang sekali cerita jalannya ini dan ini dan itu dan ini dan ini. Dan akhirnya pada akhirnya jadilah sebuah es buah. Es buah. Zaman sekarang apa-apa serba mudah. Soalnya segala tutorial tentang apa aja sudah ada di sosmed. Jadi saat kebingungan akan melakukan suatu hal, bisa langsung Fungsinya dicetak itu. Ubun-ubunku mau meledak ini. Astaga. cari tutorialnya di sosmed. Aku lagi mencoba membuat cemilan untuk ibu mertuaku. Tutorial bikinnya udah aku catat dan aku simpan. Meski lagi ngesot di tanggal 2, aku harus tetap menyajikan cemilan istimewa untuk mertuaku tercinta. Iya, Aku suka-suka menggunakan kau lah. bahan bubuk-bubuk gandum dan aku berikan percikan tetesan-tetesan air dari pegunungan. Pertama, butiran gandum ini aku beri sentuhan yang menggelitik sampai dia menggumpal dan mengeras. Lalu aku tambahkan cairan yang tidak akrab dengan air. Ya, sedikit aja sampai Lalu aku tambahkan cairan yang tidak akrab dengan air. Kok susah amat tinggal sebut minyak gitu. Harus sebut aku tambah cairan yang tidak akur dengan air. Nggak sebut minyak aja langsung gitu. adonan menjadi kalis. Di sini aku mengungkapkan perasaanku. Ini dicetak ini. Ini dicetak. Awas saja ujung-ujungnya hancurin lagi. Pecah ginjal temanku. Dengan mencetak adonan menjadi lope-lope. Setelah lope-lope ini terbentuk sangat banyak, lalu aku pindahkan ke sebuah nampan. Aku tata dengan sangat rapi, lalu aku kucuri dengan cairan yang tidak bersahabat dengan air. Lanjut aku sisihkan dulu ke pojokan. Aku punya sayuran yang sangat digemari oleh kakek pelaut. Sebenarnya sayuran ini sebagai bonus dari tukang sayur. Ya, jujur saja, aku tadi sempat pinjam 100 ke tukang sayur. Dan tukang Demi menjaga silaturahmi tidak terputus, adakah 100? sayur memberi satu Bisa syarat. pinjam Aku juga 100. meminang daun bayam ini. Ya, bagaimana lagi, akhirnya aku terima tantangan si tukang sayur. Demi uang 100. Kataku apa? Apa kataku? Sampai keringat loh aku nonton ini. Buat apa? Buat apa kira-kira? Buat apa itu dicetak dulu? Ujung-ujungnya dihancurin buat apa? Hah? Buat apa? Buat bikin orang kolesterolnya pecah. Buat bikin orang Akhirnya menuku hari ini bertambah. Awalnya cuma ingin bikin martabak ala Madura. Yang resep kulitnya ini aku dapatkan dari mertuanya Pak RT. Mertuanya Pak RT ini dulunya adalah menantu dari seorang kepala desa di Madura. Jadi, Pak RT berani jamin kalau resep ini sangat otentik. Oh, betul, Pertama-tama yang kulakukan, aku mau ngetes kulitnya. Dengan cara ditipiskan seperti ini dan digoreng. Oke, aku anggap ini berhasil. Sekarang aku akan membuat isiannya. Aku tuang beberapa biji benih anak-anak ayam. Dan aku aduk-aduk bersama potongan rumput
rumput beraroma bawang. Kemudian aku campurkan ke dalam tumisan induk ayam. Pada akhirnya anak-anak dan induk ayam sudah berkumpul. Proses menipiskan kulitnya ini rasanya seperti bermain squishy. Setelah kulitnya tipis, aku isi dengan tumisan anak ayam dan induk ayam tadi. Dilipat-lipat sesuka hati sesuai dengan mood masing-masing. Hasil bentuknya, ya anggap saja ini cerminan dari perasaan hati kita. Dan sepertinya perasaan hatiku lagi tidak beraturan. Bentuknya jadi abstrak dan lucu-lucu. Setelah semua adonan telah habis, aku langsung menggoreng martabak ala Madura ini dalam cairan yang tidak akrab dengan air yang udah dikomporin. Jangan lupa Sekali lagi, cairan yang tidak akrab dengan air. Kenapa nggak sebut aja langsung minyak? Kenapa harus bertele-tele? Cuk! Kali dibolak-balik, ini tujuannya supaya matanya merata dan crispy kanan kiri. Selesai menggoreng, sekarang aku mau membuat racikan bumbu untuk sayuranku. Aku pakai bawang-bawangan, ketumbar, dan juga kencur. Setelah bumbu dihaluskan, sekarang aku siapkan cairan penyejuk jiwa raga. Ada lagi mau Ya Allah. Petegang otot gue. Diplastikin dulu loh. Selanjutnya buat kaget. Bawang kita masukkan, ditumpukan tepung, lalu aku mau parut-parut bawang putih, tambahkan ketumbar dan perbumbuan lain. Setelah itu diaduk-aduk rata. Lanjut, aku udah siapkan tempe yang lainnya. Aku mau bolongin di tengahnya aja. Setelah di tengahnya dibolongin, lanjut aku isi dengan tumisan dongkol tadi. Setelah itu kita celupin. Oh, dia buat ini tempe isi. Kali ini tempe isi, bukan tahu isi. Tempe isi. Di adonan tadi. Lanjut, setelah itu kita goreng di minyak panas ya. Tempe isi pedesan ikan dongkol Enak, ini Cok. enak banget. Jangan lupa dibolak-balik ya sampai warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan kayak gini. Setelah itu aku mau tumis-tumis bumbu lainnya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu tambahkan daun salam, tambahkan juga lengkuas. Setelah itu tambahkan air penyejuk jiwa secukupnya aja. Setelah mendidih masukkan cabai merah, kemudian ada labu siam. Setelah itu tambahkan pergaraman. Lanjut diaduk-aduk. Setelah itu baru kita masukkan ada timun, kemudian ada kacang sisil, kemudian tambahkan tempe yang udah dipotong-potong, dan ini Fungsinya kau tusuk itu apa? Fungsinya kau tusuk itu apa? Fungsinya kau tusuk. Fungsinya kau tusuk itu apa? Hah? tahu kita potong-potong ya. Setelah itu diaduk-aduk rata lagi. Aku tambahkan santan secukupnya aja. Lanjut, di sini aku mau tambahkan sayuran hijau, ada kangkung. Setelah itu kita gunting-gunting. Menu yang tadi ini enak banget disajikan dengan nasi putih hangat. Kalian harus cobain Lapar aku, Cok. Lapar aku nonton ini. sampai semua jadi bintang kecil. Pecahkan Sampai jadi bintang kecil. Itu bentuknya love, bukan bintang. satu butir telur ayam kembar dan saring sampai yang tersisa hanyalah 2 kuning telur. Campur aduk kuningnya telur sampai rata dan kucurkan ke dalam putih telurnya. Untuk apa dipisah? Kalau toh mau disatukan kembali. Oh, tapi positif aja. Sempat ini pengen di ini kan. Dan lanjut coba. Setelah dicampur aduk sampai menyatu, kita acuhkan lagi ya. Menyatu. 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 Buat tempe yang udah dicetak tadi, Yang dicetak pun dihancurkan. Untuk apa? mau langsung aku porak-porandakan aja pakai ulekan batu kayak gini sampai jadi sehalus tempe. Aduh, Cok. Ini nggak bisa nih. Nggak bisa untuk orang seperti saya yang kesabarannya sebatas tisu yang terbagi 2.
Gak kelupaan. Kau masukkan hancurkan juga pula potongan itu tempe tempe. bintang yang tadi sambil dicacah lagi sampai padat merayap. Taburkan tempenya ke dalam cetakan bergelombang, lalu kita kukus dan biar tetap hangat, selimuti dengan lembaran daun pisang. Karena penggemar tahu banget Selimuti dengan selimut tetangga. soal aku, jadi tiba-tiba kemarin ngasih keripik hitam dan bakalan langsung aku ulek aja sampai semua jadi puing-puing keripik. Nah, biar menghemat energi lagi, lanjut mau aku chopper aja sampai Kenapa nggak dari tadi Kenapa harus ditumbuk dulu? Kenapa harus ditumbuk dulu? Ujung-ujungnya maupun digituin. Cok. nanti hasilnya jadi sehalus butiran pasir. Acuhkan dulu butiran pasirnya dan sekarang lebih baik kita cek kepastian dulu. Dan ternyata tempenya udah mateng Cek dan kepastian berkembang dulu. pesat. Langsung aja keluarkan paksa dari dalam cetakannya dan kita belah-belah sambil aku ambil sedikit adonannya. Bentuk tempenya jadi menyerupai lingkaran sama sisi dan ulangi sampai semua tempenya jadi kosong. Kucurkan cairan telur yang tadi sambil selimuti lingkaran tempenya sampai bersatu teguh. Kalau semuanya udah dimasukkan ke dalam baskom abu-abu, aku mau pecahin dulu telur yang ternyata bisa disulap jadi keluarga pertepungan. Setelah semua keluarga pertepungannya dimasukin ke dalam baskom abu-abu, Kau hancurin lagi itu tempe. Kau hancurin lagi itu tempe. Untuk apa kau? tambahkan juga perbumbuan duniawi sambil dicampur tangan sampai jadi kalis. Lalu Nanti bentuk bantu. adonannya menyerupai paha ayam sampai semua adonannya tidak terhingga. Setelah Kenapa nggak sekalian paha dinosaurus saja? Atau paha cacing? dibalur dengan cairan tepung terigu, lalu selimuti dengan butiran keripik halus. Cemplungin ayam cemaninya ke dalam lautan minyak bergemuruh sambil kita putar balikan dan goreng sampai gosong. Kalau udah matang langsung angkat dan tiriskan. Buat pendinginan di sini secara sembunyi-sembunyi aku udah nyiapin agar-agar yang aku kucurkan ke atas Secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi dari mana? bongkahan es batu kristal. Terus cincau hitamnya juga langsung dibelah-belah aja jadi menyerupai Tapi dadu enak loh, Cok. Kucurkan cairan susu evaporasi dan tambahkan kucuran susu manis sambil dicampur aduk. Bongkahan es batu kristalnya mau aku serut aja langsung jadi Ish. butiran-butiran halus. Sajikan bersama saus kental juga es agar-agar yang tadi. DEBM ditonton resah gak ditonton bikin penasaran. Para kucok, astaga. Ya udahlah, segitu aja videonya. Kalau kalian suka di subscribe, di like, di komen, di subscribe, ditembusin subscribe-nya sampai 1000 dan di komen sebanyak-banyaknya. Gua pamit, assalamualaikum.